له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحية فيها السلام سلام قال الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوين تعلم وتعلم وتذكر وتذكر النافع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والرضا ومرضاته وقربه وثوابه وحسن خاتمة وعلى لطفه والعافية وصلاح العاقبة في الدنيا والآخرة. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali, dapat bertemu lagi dalam pertemuan taklim kajian tentang fikih yang mengenai tentang tematik atau kehidupan kita dalam sehari-hari. Kemarin asal basmalah. Jadi kemarin itu membahas tentang ta'awuz dan basmalah. Sekarang lanjutan dari basmalah. Bahwasanya dalam basmalah itu ada 5 hukum. Ada 5 hukum. Yang pertama wajib, sudah kita bahas kemarin. Salah satunya contoh wajib di dalam basmalah yaitu salat. Itu baik itu salat jenazah, salat sunnah, salat wajib, salat Idul Fitri, pokoknya yang bermasalah tentang salat maka wajib baca basmalah. Itu salah satu contoh hukum wajib di dalam bacaan basmalah. Yang kedua, hukum sunnah, yaitu sebagaimana contohnya adalah ayyahtamma bihi syar'an. Perbuatan yang dinilai dalam syariat itu penting. Perbuatan atau salah satu perbuatan yang dimana di dalam pandangan syariat itu penting. Contoh, kita buat kitab atau kita nulis ilmu, itu kan penting itu di dalam syariat. Atau misalnya kita kumpul, kita baca basmalah dulu, itu penting. Maka perbuatan tersebut dihukumi dengan hukum sunnah. Karena membaca basmalah ketika melakukan hal tersebut itu sunnah. Yang ketiga, mubah. Mubah ini kita tak katik amalan, tak katik mulai melakukan apa-apa, cuman baca basmalah we. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kata ngawe apa, cuma mengucap ke bismillah be. Itu hukumnya mubah. Yang keempat, makruh. Jadi basmalah itu ada kalanya bisa berubah menjadi makruh kita baca basmalah. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang makruh. Contoh rokok. Kita merokok nih, kita mulai dengan baca bismillah. Maka hukum baca bismillah ketika merokok itu makruh namanya. Jadi sebagusnya tidak usah baca basmalah. Itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang makruh dan dimulai dengan baca basmalah, maka hukum baca basmalah di saat itu makruh. Ataupun yang keempat makruh. Yang kelima haram. Jadi di sisi lain baca basmalah tidak segalanya benar, tidak segalanya bagus. Itu bukan berarti mentang-mentang baca basmalah itu bagus, segala gawean nak dimulai baca basmalah kalau tidak. Bahkan di sini ada hukumnya baca basmalah itu bisa berubah menjadi haram. Itu bukan pahala yang kita dapatkan, malah berdosa. Jadi ketika di sini disebutkan membaca basmalah hukumnya haram bila mana
ketika kita memulai baca basmalah dan ketika itu juga kita memulai perbuatan yang haram. Minum khamar contoh. Minum khamar kan dilarang sama Allah. Gitu. Sebelum kita minum khamar kita baca basmalah dulu. Itu tidak boleh. Atau main judi gitu. Karena kita berharap dengan judi tadi kita menang, lagi kita baca basmalah, itu haram. Jadi dosanya yang pertama kita baca basmalah, dosa yang kedua kita melakukan maksiat. Jadi sesuatu yang perbuatan yang diawali dengan maksiat, ketika kita memulai baca basmalah, maka baca basmalah tersebut menjadi dosa. Itu hukum baca basmalah. Itu. Dan kita kemarin membahas tentang surat At-Taubah kalau tidak salah. Salah satu surat yang dimana di dalam Al-Quran tidak diawali dengan basmalah. Ya, karena surat At-Taubah itu kenapa tidak dimulai dengan basmalah? Salah satunya karena di awal ayat surat Taubah itu masih berkesinambung dengan surat akhir Al-Anfal. Itu. Karena surat di situ masih nyambung, jadi akhirnya di awal surat At-Taubah itu tidak ditulis baca basmalah karena masih nyambung gitu, ceritanya masih nyambung. Surat Al-Anfal, terakhir surat Al-Anfal, terus ditutup dengan selesai, kemudian langsung surat At-Taubah. Itu apa nih? Jawaban kenapa At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah yang pertama. Yang kedua, karena awal daripada ayat basmalah itu beda maknanya dengan basmalah. Awal ayat surat At-Taubah itu isinya tentang pengancaman, tentang yang berbau tentang hina ataupun keancaman atau berbentuk kebencian Allah terhadap orang-orang musyrik. Sedangkan basmalah itu adalah ayat yang dimana di dalamnya terdapat rahmat. Jadi tidak logis, tidak sinkron kalau seandainya ayat rahmat bercampur dengan ayat yang di dalamnya terdapat azab Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu ulama memberitahukan kepada kita agar ketika kita membaca surat awal surat At-Taubah, hendaknya kita tidak usah baca basmalah. Itu langsung bara'atun minallah. Pertanyaannya, Ustaz, apakah seluruh surat At-Taubah itu kita tidak baca basmalah? Gitu. Atau cuman ayat awal saja? Gitu. Pertanyaannya, apakah seluruh surat At-Taubah itu tidak kita baca basmalah? Atau cuman seayat awalnya, Nah, di sini ada, karena kita banyak perbedaan, ikhtilaf. Pendapat yang pertama, kalaupun misalnya kita baca awal ayat At-Taubah kemudian ketika ayat yang kedua, yang ketiga sampai yang terakhir tidak kita baca basmalah, itu tidak apa-apa. Itu mubah. Sebaliknya juga sama. Yang awal ayatnya tadi kita tidak baca basmalah, terus sampai akhir tetap tidak kita baca basmalah. Itu juga pun mubah. Itu tidak kata yang melarang. Tapi yang lebih dipentingkan di sini, yang lebih diwaspadai, yang lebih dikhususkan lagi ayat awal untuk yang pertama. Itu maka di situ kita tidak perlu baca basmalah lagi. Itu. Jadi sudah tahu gitu, berarti ayat kedua terus sampai akhir surat Taubah itu boleh baca basmalah, boleh juga tidak baca basmalah. Itu. Tapi ketika di awal ayat surat At-Taubah, di situ baru kita tidak baca basmalah. Lanjut lagi. Kajian kita lanjut di sini tentang